Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dengan subtema kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amati gambar berikut. Lihat anak ibu, gambar apa ini sayang? Ya, benar. Gambar apa ini? Anak ibu pasti sudah tahu. Ya, benar. Gambar ini menunjukkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, anak ibu, apakah anak ibu semuanya ada mengaji? Alhamdulillah. Mari kita lihat materi kita hari ini, yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa saja yang jadi sahabat Nabi? Nah, perhatikan, yang menjadi sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, yang menjadi sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, dan sahabat Nabi yang keempat adalah, ayo siapa yang tahu anak ibu? Siapa? Ya benar, Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan satu persatu dari sahabat Nabi ini. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Wafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong. Beliau masih mau memerah susu kambing untuk masyarakatnya di kampung. Nah, kalian lihat gambar ini. Ini adalah kepemimpinan Abu Bakar yang membantu masyarakatnya. Walaupun beliau sudah menjadi pemimpin, tapi beliau tidak sombong. Beliau tetap mau membantu masyarakatnya. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Tadi pahami anak ibu? Alhamdulillah. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Beliau seorang pemimpin yang jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang sederhana dan suka bermusyawarah dengan masyarakatnya. Mari kita perhatikan gambar yang ada di layar. Kita lihat Umar bin Khattab sedang bermusyawarah dengan masyarakatnya. Pernah Umar bin Khattab meminta anaknya untuk mematikan lampu
yang hidup di kantor khalifah karena lampu tersebut dibayar oleh negara. Sementara kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi. Khalifah Umar tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Pada masa pemerintahan, Khalifah Umar dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab Khalifah Umar adalah, aku akan segera memperbaiki jalan karena aku takut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nantinya karena ada seekor unta yang patah kakinya. Anak-anak ibu, jasa dari Khalifah Umar bin Khattab yang kita rasakan sampai saat sekarang ini adalah penetapan kalender Hijriah. Kita lanjutkan yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 Masehi sampai tahun 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bentuk kedermawanan beliau adalah beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau mengkodifikasi, menyusun atau membukukan Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan di kemudian hari. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar membaca Al-Quran. Jadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliaulah yang membukukan Al-Quran supaya Al-Quran nantinya tidak tertukar-tukar. Selanjutnya, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali adalah anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Talib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Ketika waktu itu dia tidur menggantikan Rasulullah SAW, padahal di luar rumah banyak pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu nahwu. Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa sayang? Iya, gambar orang berperang. Ini adalah bentuk dari sikap pemberani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mempunyai sifat yang lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa dan dermawan, adil dan suka bermusyawarah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, dan suka bermusyawarah. Dan yang lebih penting, beliau lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau mempunyai sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai sikap tegas, cerdas, adil, pandai, sabar dan tabah, sangat membela kebenaran dan sangat pemberani. Nah, anak ibu, demikianlah penjelasan pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.